Kita ke informasi pertama, puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Gedung DPR RI Jakarta. Ada 50 peserta aksi yang sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengetahui nasib anaknya yang diamankan usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Gedung DPR RI. Para orang tua ini datang karena belum mendapat kabar putranya usai melakukan aksi tersebut. Anak-anak yang diamankan akan didata terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Anggota DPR RI Adiana Pitupulu turut datang menemui puluhan orang yang diamankan polisi dan orang tuanya. Kondisi peserta aksi dipastikan dalam kondisi baik dan tidak ada penyiksaan dari polisi. Untuk memastikan tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan dalam setiap tahap pemeriksaan dan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Itu loh. Bang, tadi gimana Bang hasil diskusi sama pihak polisian sendiri Bang untuk anak-anak? Iya, gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Apa menurut saya untuk Polres Jakarta Barat kita harus kasih apresiasi juga karena mereka memberikan nasi padang. Tadi saya lihat 52 orang peserta aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada sempat diamankan di ruang Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk puluhan pengunjuk rasa yang ditangkap saat unjuk rasa di depan gedung DPR. Dasko meminta polisi membebaskan para pengunjuk rasa tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendatangi Polda Metro Jaya untuk melihat kondisi pendemo yang diamankan setelah aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung MPR DPR. Pihaknya juga mendata masa aksi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat terluka saat bentrok dalam aksi unjuk rasa. Ada 50 pengunjuk rasa yang diamankan di Polda Metro Jaya. Dasko meminta pihak kepolisian membebaskan pengunjuk rasa karena mereka tidak melakukan tindak pidana berat. Barusan kami sudah melihat adik-adik yang di dalam dan melihat keadaan hampir seluruhnya dalam keadaan baik. Dan tadi kami sudah minta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Pak Wakapolda dan Direktur Kriminal Umum untuk dapat segera dipulangkan. Dan kami tadi sudah menandatangani surat sebagai penjamin agar adik-adik ini bisa kembali ke rumah, ke keluarganya masing-masing. Sebelumnya, sejumlah anggota YLPHI sempat bersitegang dengan polisi saat akan menemui sejumlah pendemo yang diamankan ke Polda Metro Jaya. Ketua YLPHI mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan massa pendemo yang ditangkap, serta memastikan didampingi kuasa hukum. Menurut data dari Komnas HAM, polisi sempat menahan 159 pendemo pasca unjuk rasa di depan gedung DPR. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, 50 pelaku unjuk rasa revisi Undang-Undang Pilkada hari ini dipulangkan Polda Metro Jaya Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Halo Dilami, seperti apa proses pemulangan puluhan pengunjuk rasa hari ini? Silakan. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa, pembaruan informasi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bahwa betul sekali tepatnya 50 pendemo hari ini memang telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing dikarenakan memang mereka ini adalah pendemo yang melakukan aksi demonstrasi kawal putusan MK dan juga tolak akan revisi Undang-Undang Pilkada, yang mana penuturan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adesam bahwa 50 demonstran ini bukan hanya mahasiswa
namun juga berbagai kalangan, yakni ada pekerja swasta dan juga ada pelajar SMA, yang mana dari 50 orang atau pendemo ini ada 19 yang ditetapkan sebagai tersangka, 1 orang yang diduga melakukan pengerusakan di depan pagar DPR, dan juga ada 18 orang lainnya memang diduga melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian. Namun begitu memang dari 50 pendemo ini telah dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Kemarin juga sempat ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko didampingi oleh Wakil Ketua DPR Komisi 3 yaitu Habibur Rahman yang memang sempat meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskan para massa demonstran ini. Selain itu juga ada salah satu yakni bernama Iqbal Ramadan, yakni merupakan anak dari Musyica Muchtar dan juga Murdiono, yakni mantan sekretaris negara ini pada pemerintahan Soeharto begitu ya, yang memang Iqbal Ramadan ini juga merupakan salah satu aktivis untuk membela kebenaran, untuk membela aspirasi masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Yudi dan juga pemirsa, bahwa aksi demonstrasi ini sempat terjadi pada 22 Agustus kemarin, yakni sejumlah masyarakat tidak hanya dari mahasiswa saja, namun juga ada dari buruh, ada dari pekerja, bahkan ada dari kalangan selebritas seperti ada Reza Rahardian, lalu ada Joko Anwar yang memang terang-terangan menyuarakan suara mereka untuk kawal putusan MK dan juga untuk menolak adanya revisi terhadap Undang-Undang Pilkada di 2024. Selain itu juga Yudi dan juga pemirsa, memang Mahkamah Konstitusi ini memang sempat mengubah ambang batas atau threshold menjadi 7,5% untuk gubernur dan juga calon gubernur di DPRD pada Pil 2024. Namun setelah 1 hari begitu ya, 1 hari setelah putusan MK, DPR Republik Indonesia ini kemudian merumuskan kembali untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada dan juga menyelenggarakan begitu ya untuk si revisi Undang-Undang Pilkada ini. Namun begitu memang sempat terjadi dinamika yang begitu panas di masyarakat sehingga Kamis malam 22 Agustus dari Wakil Ketua DPR Dasko ini juga sempat mengungkapkan bahwa DPR RI akhirnya memutuskan untuk mengikuti peraturan ataupun aturan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan 2 hal, yakni yang pertama adalah syarat parpol dan gabungan partai politik yang dapat mengusung kandidat, kemudian yang kedua adalah syarat minimal usia calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, kepala daerah ataupun bupati ini sesuai dengan putusan MK yang berlaku. Dan begitupun sama-sama Yudi dan juga pemirsa, kita juga sama-sama mengawal terkait dengan nantinya pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Yudi. Dilami, mengenai laporan Anda penangkapan Iqbal Ramadan ya, anak dari Musyica Muchtar, bagaimana kondisinya Dilami? Apakah dia terluka atau sehat-sehat saja? Ya, Yudi, jika melihat penuturan dari kemarin begitu, di mana memang anak Musyica Muchtar dan Murdiono ini memang sempat dibebaskan kemarin 23 Agustus 2024. Penuturan dari Musyica Muchtar sendiri untuk Iqbal Ramadan ini sempat mengalami luka ringan. Namun begitu memang Musyica Muchtar sempat menyayangkan begitu ya untuk aksi di mana anaknya ini ditahan di Polda Metro Jaya karena memang membela hukum. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Iqbal Ramadan ini juga merupakan salah satu aktivis hukum, di mana ia bersama teman-temannya tergerak saat mendengar adanya revisi begitu ya terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini. Akhirnya ia melakukan aksi demonstrasi ke jalan pada 22 Agustus. Namun memang hanya ada luka ringan saja begitu ya, tapi semuanya aman terkendali dan Iqbal Ramadan sudah dibawa pulang kembali oleh orang tuanya, ini Musyica Muchtar. Begitu Yudi. Terima kasih Dilami melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jabar melempari batu dan mencoba merobohkan pagar gedung Dewan. Kericuhan mewarnai aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Bandung pada Jumat malam. Tidak hanya melempar batu, massa aksi juga mencoba merobohkan pagar gedung Dewan dengan menggunakan tali.
Petugas kepolisian menembakkan meriam air untuk membubarkan massa. Petugas juga sudah mengepung massa aksi untuk pengamanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi mahasiswa yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh pemirsa, di mana aksi diwarnai blokade jalan. Puluhan mahasiswa yang masih melakukan unjuk rasa di depan kampus sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada dengan memblokade Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang. Mereka menggunakan bambu dan spanduk hingga membuat kemacetan panjang kendaraan dari dua arah. Sebelumnya, puluhan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel dan berakhir kondusif. Namun mereka melanjutkan aksinya di depan kampus hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Karena mengganggu aktivitas masyarakat dan telah melampaui batas waktu, sehingga unjuk rasa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pembubaran aksi unjuk rasa mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa yang telah dipukul mundur melemparkan batu dari arah dalam kampus. Namun situasi tersebut berhasil diamankan pihak kepolisian. Saat ini aktivitas lalu lintas di lokasi sudah bisa dilalui kendaraan setelah sebelumnya sempat terganggu akibat unjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Di Bandar Lampung, aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada oleh ribuan mahasiswa digelar di depan gedung DPRD Lampung. Massa yang berhasil menerobos masuk kawasan DPRD dihadang petugas hingga kericuhan tak terhindarkan. Kericuan dan saling dorong terjadi dalam aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Lampung Jumat siang. Massa sebelumnya berhasil merusak kawat pagar berduri dan menjebol palang besi pintu gerbang gedung. Massa yang berusaha menerobos masuk ke dalam kawasan DPRD Lampung ini pun diadang petugas hingga kericuan tidak terhindarkan. Anggota DPRD Lampung sempat menemui pengunjuk rasa, namun hanya berlangsung singkat karena suasana yang tidak kondusif. Demonstrasi ini digelar ribuan mahasiswa dari 39 lembaga di Lampung. Dalam orasi mereka, para mahasiswa menuntut Presiden dan DPR menghentikan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka juga meminta KPU menjalankan Pilkada sesuai dengan putusan MK. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Aksi tersebut diwarnai kericuhan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas keamanan. Saling dorong antara mahasiswa dengan petugas terjadi saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Blitar, Jawa Timur pada Jumat siang. Kericuhan diduga terjadi saat mahasiswa menggelar teatrikal dan membakar ban sebagai simbol perjuangan. Mahasiswa meminta anggota dewan keluar untuk menemui massa. Aksi demonstrasi bertepatan dengan pelantikan 24 anggota DPRD di kantor DPRD Kota Blitar. Di Bangkalan, ratusan aktivis, mahasiswa, serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Sementara itu di Malang, unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya dan Masyarakat di DPRD Kota Malang berlangsung ricuh. Sejumlah demonstran mencoba merangsek ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Demo menolak politik dinasti ini makin rusuh saat sejumlah demonstran yang tidak mengenakan alma mater perguruan tinggi mencoba membakar dan merusak gedung DPRD.
Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024 pada Senin mendatang. Komisi Pemilihan Umum sudah menyerahkan rancangan peraturan KPU atau PKPU tentang pencalonan Pilkada serentak ke Komisi 2 DPR RI. KPU memastikan PKPU akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 akan membahas serta memutuskan PKPU pada Senin mendatang. Ketua KPU menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih dalam mengakomodasi putusan MK ke dalam PKPU. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu, tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama sebetulnya, udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Diketahui, PKPU yang mengatur Pilkada serentak perlu direvisi untuk menyesuaikan putusan terbaru MK soal syarat pencalonan kepala daerah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pembahasan peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024, kita sudah terhubung dengan Syahreza Zanski yang berada di Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Jakarta. Halo Syahreza, apa agenda pembahasan peraturan KPU terkait pencalonan Pilkada serentak pada hari ini, Syahreza? Ya baik Yudi dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai agenda memang sudah keluar apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPU RI ini mengenai untuk persiapan pendaftaran Pilkada 2024, di mana informasi yang kami terima bahwa pihak KPU ini nantinya akan berkonsultasi dengan pihak DPR RI dari pihak Komisi 2 soal revisi adanya peraturan perubahan Komisi Pemilihan Umum soal Pilkada 2024 yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Senin nanti, yang nantinya akan melakukan perubahan peraturan KPU soal nomor 8 tahun 2024 tentang syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024. Nantinya kegiatan ini nanti akan menentukan apakah pihak KPU sendiri akan
menggunakan PKPU ataupun mengajukan draft PKPU sesuai dengan peraturan ataupun putusan dari pihak Mahkamah Konstitusi soal putusan nomor 60 ataupun 70 tahun 2024 untuk pelaksanaan Pilkada 2024, di mana jika bisa dijabarkan kembali mengenai hasil putusan MK bahwa di putusan nomor 60 ini terjadi penurunan ambang batas pencalonan parpol untuk mengusung calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah begitu. Dan untuk putusan nomor 70 tahun 2024 versi Mahkamah Konstitusi, nantinya akan ada batas usia minimum calon kepala daerah yang dihitung sejak KPU mendaftarkan calon tersebut untuk berkontestasi begitu. Sehingga kami masih menunggu apakah nantinya draft PKPU sendiri ini akan mengacu maksudnya kepada putusan MK nomor 60 ataupun 70. Namun ditegaskan kembali oleh pihak KPU sendiri, khususnya jelang nantinya terjadi konsultasi ataupun rapat dengar pendapat dengan pihak DPR RI, ditegaskan oleh pihak KPU bahwa pihak KPU untuk Pilkada 2024 merujuk kepada adanya putusan MK tahun 2024 di tengah terjadinya protes daripada publik untuk tetap mengawal putusan MK tersebut bisa diadaptasi melalui pihak KPU melalui draft yang nantinya akan disampaikan oleh pihak DPR RI khususnya di Komisi 2 yang nanti terjadi pada Senin nanti. Yudi dan juga pemirsa, jika dijabarkan kembali mengenai agenda KPU khususnya persiapan Pilkada 2024 nantinya KPU akan menyusun petunjuk teknis ataupun juknis pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak 2024 nanti, di mana juknis ini akan disosialisasikan pada tanggal 24 hingga 26 Agustus khususnya jelang pendaftaran dibuka untuk Pilkada 2024, dan kami masih menunggu apa saja rincian petunjuk teknis yang nantinya akan diumumkan oleh pihak KPU yang hingga saat ini masih dilakukan pembahasan begitu. Dan Yudi dan juga pemirsa, menarik jika berbicara mengenai acuan daripada draft PKPU nanti yang diusung KPU mengenai ajuan dari Mahkamah Konstitusi, mengingat nantinya akan sudah ditegaskan kembali maksudnya untuk keputusan MK oleh pihak Presiden Joko Widodo bahwa pihaknya tidak akan menerbitkan adanya perpu terkait pilkada pasca putusan MK begitu. Dan nantinya juga Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa pihaknya ini menghormati pasca putusan MK begitu. Apakah nantinya KPU akan menerapkan putusan MK nomor 60 ataupun 70, ini pihak Presiden sendiri sudah tidak akan melakukan perpu begitu. Dan Yudi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan sekali lagi bahwa publik masih menanti adanya perubahan KPU begitu. Apakah nanti akan menggunakan keputusan dari pihak MK mengenai nomor 60 ataupun 70. Namun dapat kami sampaikan bahwa dari pihak KPU sendiri ini menegaskan bahwa nantinya aturan yang nanti dipergunakan untuk Pilkada 2024 akan mengacu kepada peraturan ataupun putusan dari pihak Mahkamah Konstitusi yang dilakukan beberapa hari lalu, baik itu nomor 60 ataupun 70, dan nantinya diharapkan ini bisa meredam kekhawatiran masyarakat bahwa akan ada manuver tajam yang dilakukan oleh pihak KPU, khususnya jelang adanya konsultasi dengan pihak DPR yang nantinya akan dilakukan pada hari Senin ataupun jatuh pada tanggal 26 Agustus tahun 2024. Sementara itu Yudi, kembali ke Anda. Syahrezak, di gedung KPU apakah masih ada massa aksi di sana yang melakukan pergerakan di sana? Ya, baik Yudi dan juga pemirsa, memang rencana untuk penerapan Pilkada 2024 aturannya ini sempat menuai polemik dan juga reaksi dari beragam masyarakat seperti yang dilakukan pada kemarin. Ada banyak sekali massa yang melakukan aksi unjuk rasa, ini tergabung dari mahasiswa ataupun tergabung dalam koalisi buruh dan juga para pekerja lainnya yang meminta, maksudnya mendesak KPU untuk tetap menggunakan ajukan putusan MK nomor 60 ataupun 70. Dan memang hingga saat ini situasinya sudah kondusif, tidak ada berlangsungnya aksi demonstrasi yang dilakukan pada hari ini, dan kami juga masih menunggu informasi apakah kawan-kawan dari masyarakat ataupun koalisi masyarakat sipil ini tetap mengawal putusan MK tersebut sehingga KPU ini tetap mendapatkan desakannya dari masyarakat untuk
membuat revisi PKPU sesuai dengan harapan masyarakat, yakni berpatokan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan bisa dikabarkan kembali bahwa situasinya di KPU hingga saat ini begitu landai, tidak ada aktivitas yang begitu menonjol dari pihak komisioner anggota KPU RI begitu, dan tidak ada namanya demonstrasi seperti yang terjadi pada beberapa tempo hari yang lalu. Dan dapat kami informasikan bahwa publik beserta awak media lainnya masih menunggu apakah nanti KPU akan menerapkan revisi draft PKPU nantinya akan disampaikan ataupun dikonsultasikan oleh pihak DPR untuk persiapan pembukaan pendaftaran pilkada yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus tahun 2024. Sementara itu Yudi. Baik Syahreza, tolong dipantau terus karena masyarakat menantikan bagaimana PKPU jelang Pilkada 2024 ini. Terima kasih, Syahreza melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait revisi Undang-Undang Pilkada pasca pengesahannya dibatalkan. Sementara Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menilai wacana Perpu Pilkada adalah hal yang didramatisir. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini mengeluarkan Perpu nih Pak. Dari ya, seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver Perpu. Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin, apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya, tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru. Sebelumnya DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Artinya Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada digelar serentak di tanah air Kamis kemarin. Di Jakarta, aksi berpusat di depan DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ribuan orang dari berbagai unsur seperti mahasiswa, buruh, hingga aktivis mengikuti unjuk rasa yang mulai digelar pagi hingga malam hari. Sejumlah komika Indonesia juga turun ke jalan dan berorasi di depan ribuan pengunjuk rasa. Selain komika, aktor Reza Rahardian juga ikut dalam aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di gedung DPR. Pemeran Habibie tersebut juga sempat berorasi. Unjuk rasa juga sempat diwarnai kericuhan di bagian depan dan belakang gedung DPR. Massa yang kesal merobohkan gerbang dan sebagian diantaranya berhasil masuk ke kawasan gedung DPR. Polisi pun memukul mundur massa yang sempat ricuh dan memaksa masuk ke halaman kompleks parlemen. Polisi juga menembakkan gas air mata dan water cannon lantaran telah melewati batas waktu menyampaikan pendapat di muka umum. Di tengah aksi massa yang masih berlangsung di luar gedung, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengumumkan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada. Artinya, Pilkada 2024 akan mengikuti keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Pagi ini, proses perbaikan pagar, tanaman, dan tembok di gedung DPR yang sempat dirusak pengunjuk rasa mulai diperbaiki. Sementara arus lalu lintas di depan gedung DPR yang kemarin sempat diblokade massa kini terpantau normal. DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Maimun di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024.
Diusungnya Gus Yassin sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah cukup mengagetkan publik lantaran sebelumnya beredar isu Lutfi akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon kepala dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024. Sejumlah bakal calon kepala daerah yang diberi surat rekomendasi Gerindra diantaranya untuk Pilgub Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Gerindra mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun. Untuk Provinsi Jawa Timur, Gerindra memberikan rekomendasi ke Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Rekomendasi untuk Pilgub Jakarta diberikan kepada Ridwan Kamil Suswono. Sementara Pilgub Sumatera Utara, rekomendasi Gerindra jatuh kepada Bobi Nasution Surya. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan memastikan surat telah ditandatangani oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun yang mengejutkan dalam pengumuman ini, nama Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan mendampingi Ahmad Lutfi sebagai Bacawagup Jateng ternyata tidak ada. Yang ingin kami tegaskan, kami mohon dengan hormat, rekomendasi dan formulir ke-1 KWK yang akan kami serahkan, mohon dengan hormat diamankan. Yang dimaksud diamankan itu adalah Bapak dan Ibu berjuang di daerah pemilihan dengan sungguh-sungguh sampai terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Diusungnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun sebagai Bacagup dan Bacawagup Jateng memupus peluang Kaisang untuk maju pada Pilgub Jateng. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep disebut telah mengurus 3 surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaisang mengurus surat-surat tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ternyata sudah mengurus surat keterangan melengkapi persyaratan maju pemilihan kepala daerah. Putra bungsu Presiden Joko Widodo mengurus surat keterangan ke PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan pun menyatakan sudah menerbitkan 3 surat keterangan pada 20 Agustus lalu. Pertama, surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Permohonan diajukan Kaisang sebagai syarat calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang betul ada permohonan tersebut. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI, serta adanya aksi penolakan masyarakat, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU mempengaruhi nasib Kaisang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri acara HUT ke-26 Partai Amanat Nasional sekaligus pembukaan Kongres ke-6 PAN di Jakarta. Pemirsa, Jokowi tiba di pembukaan Kongres ke-6 PAN sekitar pukul 7 malam mengenakan kemeja biru yang menjadi warna partai berlambang matahari terbit itu. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan jumlah menteri dari PAN di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto seharusnya semakin banyak. Jokowi menyinggung PAN yang sudah mendukung Prabowo dalam 3 kali Pilpres. Jokowi meminta Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menyampaikan hal tersebut ke Prabowo Subianto. Mendukung Pak Prabowo 3 kali berturut-turut konsisten dan
paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, rasa-rasanya mestinya PAN mesti ditambahin. Mestinya ada tambahan 3 kali, Pak Muzani, 3 kali. Konsisten. Tambahannya itu terserah Pak. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya tak berambisi menjadi Ketua Umum PKB lagi di periode berikutnya. Hal ini diungkapkan Caimin saat akan berangkat menghadiri Muktamar PKB yang digelar 24 dan 25 Agustus 2024 di Bali. Ya, Ketua Umum PKB periode 2019-2024 Muhaimin Iskandar akan mengakhiri masa jabatannya pada pelaksanaan Muktamar PKB di Nusa Dua Bali 24 dan 25 Agustus 2024. Dalam agenda yang membahas struktur organisasi partai tersebut, Caimin mengaku tidak berambisi lagi untuk menjadi ketua umum periode selanjutnya. Meskipun telah menjabat selama 15 tahun, menurutnya menjadi ketua umum adalah tugas berat. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada peserta muktamar untuk evaluasi kinerjanya selama 5 tahun terakhir. Apapun yang menjadi pilihan cabang-cabang PKB saya ikut, tapi saya tidak juga ambisi karena menjadi ketua umum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya. PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mendatang. Dalam pidatonya Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nanti diusung PDIP. Sinyal ini diberikan Megawati pemirsa saat berbicara di depan kader PDIP saat pengumuman bakal calon kepala daerah Kamis 22 Agustus. Dalam pidatonya Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nanti benar jadi diusung PDI Perjuangan. Megawati juga menyinggung ada sejumlah pihak yang mendadak meminta partainya mendukung Anies. Megawati pun mempertanyakan kemana saja selama ini sebelum meminta dukungan. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dia tepuk tangannya, tan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei, tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yok. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Ya, padahal sebelumnya pemirsa isu PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan ini sempat menguat. Sejumlah kader PDIP telah memberikan sinyal akan mengusung Anies dan salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Masinton sempat menyatakan bahwa PDIP kemungkinan akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies, iya kan?
Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Ya, apakah Anies diusung PDIP? Juru bicara Anies Baswedan menyebut masih menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan terkait kemungkinan Anies bergabung dengan partai berlambang banteng tersebut. Jubir Anies juga mengatakan visi dan misi Anies untuk membangun Jakarta selaras dengan PDI Perjuangan. Kemungkinan Pak Anies bergabung dengan PDIP, saat ini komunikasinya masih berlanjut dengan DPP PDIP. Komunikasinya masih terjalin dengan baik dan sangat cair dan intens sekali. Dan ini masih kita tunggu prosesnya yang sedang berjalan. Nanti pada saat waktunya akan diumumkan. Dan yang pasti visi dari Pak Anies dan visi dari PDIP selaras. Apa yang sudah Pak Anies kerjakan selama ini di Jakarta dan apa yang cita-citakan oleh PDIP dan apa yang sudah dicita-citakan dari PDIP sejak lama untuk kemaslahatan bangsa, ini sejalan dengan apa yang ingin kita raih bersama. Dan kita tunggu lagi ke depannya seperti apa prosesnya dan seperti apa keputusannya. Kami masih menunggu komunikasi yang sedang terjalin ini. Dan mudah-mudahan apapun itu, ini adalah yang terbaik. Untuk mengetahui informasi terkini terkait Kongres PAN di Jakarta, sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah. Halo Irfan, agenda apa saja yang dilakukan di Kongres PAN hari ini Irfan? Ya baik, terima kasih Yudi dan juga pemirsa. Memang hari ini merupakan hari kedua acara Kongres PAN yang ke-6 yang diselenggarakan di Grand Ballroom Kempinski Jakarta. Dan untuk pada hari ini nantinya akan ada pembacaan, ada ART baru, kemudian juga ada beberapa penyampaian program kerja dari PAN yang periode di masa yang akan datang, yakni 2024 hingga 2029. Dan dari hasil Kongres PAN ini, Ketua Umum Zulkifli Hasan ini kembali terpilih sebagai Ketum PAN dan memang Zulkifli ini salah satu, maksud kami satu-satunya calon yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum hingga dirinya terpilih kembali untuk menjadi Ketua Umum PAN pada periode 2024-2029. Dan hari ini sedang berlangsung Kongres di hari kedua. Memang untuk saat ini kami belum diperbolehkan untuk meliput agenda yang disebut ini internal dari Partai PAN saja. Dan dari informasi yang kami dapatkan memang nantinya akan ada penyampaian dan juga penetapan sebagai Ketua Umum yang maksud kami akan penetapan Ketua Umum Zulkifli Hasan yang akan dilakukan pada sore nanti hingga nantinya akan ada penyampaian visi misi dan pengumuman struktural baru yang akan disampaikan oleh Zulkifli Hasan. Dan sementara ini kami para awak media masih terus menanti update terbaru hasil dari Kongres yang mana hari ini merupakan hari kedua yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional atau PAN yang akan ditutup nanti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pukul 18.30. Hingga saat ini proses Kongres ini masih terus berjalan hingga nanti malam yang akan ditutup oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yudi. Terima kasih Irfan atas laporannya. Selamat bertugas kembali Irfan. Pemirsa, 4 kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilihan anggota legislatif Februari lalu dilantik menjadi anggota DPRD Lombok Timur. Mereka berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat yang selaras dengan visi Partai Perindo mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengambilan sumpah janji 50 anggota DPRD terpilih dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD Lombok Timur yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Selong. Dari 50 anggota DPRD yang dilantik, 4 diantaranya adalah kader Partai Perindo, termasuk Ketua DPD Partai Perindo Lombok Timur, Muhammad Jamaluddin yang terpilih di daerah pemilihan 1 Lombok Timur. Sedangkan 3 kader Partai Perindo lainnya yaitu Ahya Rosidi dari daerah pemilihan 2, Muhammad Lutfi terpilih dari Dapil 5, dan Yeyen Safitri terpilih dari daerah pemilihan 3 sekaligus sebagai anggota DPRD Lombok Timur termuda yang berusia 24 tahun. Sekarang alhamdulillah 4 kursi dan kemarin pada saat Mukernas
Partai Perindo NTB termasuk yang paling tinggi dan dapat apresiasi dari DPP ya, untuk peningkatan jumlah kursi. Jadi sebagai pelajaran bagi kita untuk peningkatan ke depannya. Insya Allah saya akan mengusahakan dan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan semua kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat. Usai dilantik, para anggota DPRD Lombok Timur dari Partai Perindo tersebut berjanji akan langsung turun ke konstituen untuk menyerap aspirasi dan siap berjuang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari Lombok Timur, NTB, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terjadi hampir setiap hari. Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lalu bagaimana agar kasus kekerasan yang korbannya sebagian besar perempuan ini tidak terjadi lagi? Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga seakan tak ada hentinya. Bukti-bukti rekaman CCTV yang kini viral di sosial media menjadi tanda pilunya langkah seorang korban KDRT yang sebagian adalah perempuan. Lantas, mengapa ini dapat terjadi? Apa yang harus dilakukan seseorang agar tak menambah daftar kelam korban selanjutnya? Bersama saya, Gisalia Nur Rahma, dan juru kamera Raga Firdaus. Inilah Apa Kata Fakta. Bicara soal kekerasan yang dialami, mengutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hingga saat ini tercatat sebanyak 16.049 kasus kekerasan terjadi, di mana korban sebagian besar adalah perempuan. Berdasarkan tempat kejadian, urutan pertama terjadi di rumah tangga, hampir lebih dari 10.000 kasus. Tercatat pelaku berdasarkan hubungan adalah orang terdekat. Di posisi pertama ada kekasih atau teman, dan yang kedua pelaku adalah suami atau istri. Sementara bentuk kekerasan yang dialami korban beragam, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Kasus kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Seorang selebgram yang juga mantan atlet anggar tanah air, IN, menjadi korban KDRT suaminya sendiri. Mirisnya hal tersebut dialaminya sejak awal menikah di tahun 2020. 5 tahun memendam rasa sakit, korban akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan AT, pengusaha muda ini, ke pihak berwajib. Sementara itu, terbaru, kasus kekerasan yang terjadi di Cipondoh, Tangerang, Banten, juga viral di media sosial. Nampak korban VV menjadi target kekerasan suaminya MA. KDRT yang diterima korban diduga karena masalah usaha. Menurut psikolog Universitas Indonesia, Santi Budiantini, seorang korban KDRT yang berani untuk melapor patut diapresiasi. Ditambah lagi di era digitalisasi saat ini, tak ada lagi alasan untuk menampik karena adanya bukti nyata CCTV. Oleh karena itu, dengan di era digital yang menggunakan CCTV sebagai alat mengintai itu sangat bagus sekali, karena di situ ada memori yang direkam dan tidak bisa mengelak, karena itu ada bukti yang otentik di situ dan bisa menjadi alat bukti di pengadilan nanti. Budaya patriarki yang masih sering dijumpai menjadi salah satu penyebab KDRT ini terjadi. Budaya patriarki yang masih sangat kental dianut oleh masyarakat kita. Di dalam budaya patriarki ini yang paling mencolok itu adalah bagaimana menempatkan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam relasi apapun. Dalam hal ini, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah kenali jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai terlambat atau bahkan menjadi korban. Yang pertama, kekerasan yang menimbulkan luka atau cedera pada korban.
yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, menyakiti secara fisik. Kemudian kekerasan yang sebenarnya bertujuan untuk membuat korban merasa tidak berharga atau takut. Di antaranya kekerasan psikis atau emosional, seperti melakukan ancaman, penghinaan, dan manipulatif. Ada juga kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam pernikahan. Hingga kekerasan dalam hal ekonomi, seperti menghalangi korban untuk bekerja, mengambil alih seluruh penghasilan, memberikan uang saku yang sangat terbatas. Ini semua termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang patut diwaspadai. Kenali dengan baik pasangan ataupun calon pasangan Anda sebelum terlambat. Jangan sampai KDRT menimbulkan banyak lagi korban. Paling kelihatan adalah tidak bisa mengontrol emosi. Dia bisa teriak, dia bisa menyerang orang, dia bisa menyerang dirinya, dia bisa membanting, dia bisa tanpa empati, dia bisa memaki-maki gitu ya. Hal kecil pun bisa menjadi besar gitu. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang bisa berdampak negatif terhadap keluarga, baik secara fisik, mental, dan juga emosional. Tak hanya korban, tapi juga bisa memberikan dampak jangka panjang bagi yang menyaksikan atau yang mengalami kekerasan tersebut. Maka dari itu, penting untuk memahami langkah preventif yang dapat mencegah terjadinya KDRT dalam lingkungan keluarga. Di antaranya, membangun komunikasi yang sehat. Dalam suatu keluarga, menciptakan komunikasi yang jujur dan terbuka itu penting, sehingga konflik dapat teratasi dengan baik sebelum berubah menjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, mengelola emosi dengan baik, seperti meditasi atau bicara dengan psikolog, dapat membantu seseorang mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, ciptakan dukungan sosial. Dengan memiliki lingkungan keluarga dan teman yang baik, diharapkan korban KDRT dapat diberikan bantuan lebih cepat. Lebih baik kita cari jalan aman aja sih Mbak. Kalau misalkan hubungan itu udah nggak bisa dilanjutin lagi dan bisa berdampak buruk terhadap kita, mending kita lepas. Sekarang kayaknya perempuan memang harus speak up sih gitu ya, mau di level di pekerjaan, terutama di rumah tangga ya, domestic violence. Dan seneng karena akhirnya banyak orang yang lebih berani lagi speak up soal KDRT karena banyak banget. Diam bukan cara untuk menyelesaikan masalah. Justru keberanian dalam mengungkap adalah kunci yang perlu dipegang seseorang dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bersama saya, Gisalia Nur Rahma dan Raga Firdaus. Sampai jumpa lagi di Apa Kata Fakta selanjutnya. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Dan informasi yang akan kita saksikan berikutnya. Ini adalah mengenai penghargaan pemirsa staf khusus Presiden Angki Yudhistia menerima penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Aula Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya diberikan kepada staf khusus Presiden Angki Yudhistia. Penghargaan ini merupakan tanda kehormatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia karena telah memberikan dharma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Angki staf khusus Presiden bidang sosial yang juga bendahara umum DPP Partai Perindo ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif dalam berbagai kegiatan, terutama dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Pesan-pesan khususnya adalah, pertama, tadi kita sama-sama mengucapkan terima kasih 5 tahun ini karena Pak Pram sebagai Setkap, Pak Mesasnek, Pak Pratikno, Pak Presiden ini memberikan kepercayaan penuh untuk bisa berkarya, untuk bisa bekerja dengan disiplin, dengan ikhlas, dengan tulus, dan menghasilkan. Jadi nggak ada usaha
yang tidak ada hasilnya. Inilah hasilnya. Diketahui Anggi Yudhistia berjasa dalam bidang pembangunan ekosistem inklusif. Sebagai agregator dan advokat implementasi kebijakan meningkatkan dukungan layanan bagi masyarakat rentan melalui inisiasi, sinergi, dan aktualitas pengembangan program pemerintah. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat siang Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cempaka Putih maupun Tanjung Priok yang akan menuju ke arah Pasar Rebo maupun Cililitan. Tampak cukup ramai dan terjadi peningkatan volume arus kendaraan di hari weekend ini. Namun kendaraan masih dalam kapasitas normal dan perlambatan kecepatan hanya terjadi jalan traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dan Tanjung Priok juga tampak kondusif lancar. Begitu pula dari arah Pasar Rebo maupun Cililitan yang akan berbelok kiri menuju ke arah Bekasi juga tampak cukup ramai dan terlihat ketersendatan terjadi jalan traffic light di kawasan ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami mengimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan tidak lupa kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta kendaraan lainnya dan juga tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Yudi. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Informasi wisata pemirsa, pecinta wisata air yang memacu adrenalin bisa berselancar di Pantai Dampar, Lumajang, Jawa Timur yang terkenal dengan ombak besarnya. Sambil berselancar kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang juga terlihat sangat eksotis. Seperti inilah keseruan berselancar di pantai selatan Dampar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Selain memiliki pemandangan alam yang indah dengan tebing karang yang eksotis, Pantai Dampar juga menjadi surga bagi peselancar. Karena memiliki ombak yang ideal, yakni mencapai 2 hingga 3 meter. Tak hanya itu, garis pantai yang panjang juga akan memanjakan peselancar untuk memacu adrenalin menaklukkan ombak pantai selatan Jawa ini. Meski tak jarang harus berjibaku dan tergulung ombak. Namun para pengunjung, khususnya penghobi selancar, merasa puas dengan ombak di Pantai Dampar ini. Para peselancar ini seakan menari-nari di atas ombak. Namun perlu diketahui, ombak pantai selatan Dampar ini direkomendasikan hanya untuk peselancar profesional. Sering banget. Gimana ombaknya? Kalau di sini ombaknya the best mas, di Lumajang terbaik, Dampar sama pesisir Yuk. Tantangan arus ya, mungkin karena ada air di situ, sungai, jadi alirannya agak kenceng. Dari sini ke sana, nariknya ke bawah. Kalau ombaknya bagus ya? Ombaknya bagus sekali. Pantai Dampar terletak di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau sekitar 30 km dari pusat kota. Berkunjung ke Pantai Dampar, pengunjung cukup membayar parkir Rp10.000 saja. Bagaimana? Anda tertarik mencoba berselancar dan menaklukkan ombak pantai selatan Jawa? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Masih tentang wisata air, pemirsa, keseruan diving di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sambil menikmati hamparan biota laut nan mempesona. Kita lihat berikut keseruannya.
diving kita. Kali ini kita bakal diving di Shotgun. Di sana terkenal banget sama arus yang super gede, arusnya super kencang. Jadi kita mesti body system always. Gue Badia sama Vina. Di bawah kita bakal lihat apa? Kita bakal lihat apa sih? Biasa kalau udah di sini bakal banyak banget Stingray sama shark. Kalau kita ke atas kita bisa lihat marka. Nggak jauh lagi kita nyampe. Udah kelihatan? Udah kelihatan tuh. Udah kelihatan. Begitu masuk push, kita masuk ke sandy slope. Nah, udah di sandy slope, tapi harus hati-hati. Takutnya ada stingray gitu. Koralnya warna-warni dan itu koralnya besar-besar. Banyak schooling fish, ikan kecil-kecil. Gue ngeliat ada Napoleon, cukup besar. Sampai gue sama Vina tuh bingung gitu loh. Sebenarnya gitu kita itu Om Nero itu mau nyari manta katanya, cuman nggak nemu nih manta, jadi kita cuman ngidarin sampai akhirnya kita bertemu di satu channel dan itu tuh benar-benar gue ngeliat kayak bukan goa ya, pokoknya kayak tebing gitu tapi di dalam laut dan itu sempit banget. Dimanjakan mata kita dengan pemandangan yang luar biasa, Tradikers. Kita lanjutlah 10 menit dari situ, entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, arus ngehantam kita kencang banget. Itu adalah arus yang membuat kaget karena dari yang nggak ada jadi ada. Posisinya kita deketan semua. Gue, Vina, satu kameramen gue, Justin dan juga Om Nero, dive master kita. Tiba-tiba arus kencang, gue ngeliat kondisi kameramen gue pegangan sama Vina pada saat itu. Kameramen gue tuh megangin gue gini. Nah, gue takut dong temen gue kena arus ke belakang kan, sementara Om Nero lah tangannya. Gue langsung kayak tarik-tarikan gini, wah aduh ini drama banget. Untung gue kuat megang tangannya Turi. Kenapa tiba-tiba kameramen gue ngelepas Vina dan gue coba tarik. Karena gue gak bawa hook, gue cuma berpegangan sama satu pointer yang gue pegang. Ngelewatin walls yang tadi ya, yang tadi pas di briefing gitu kayak ada walls gitu. Nah setelah situ arus tiba-tiba langsung kenceng. Bos! Udah berapa bar ya? Udah tinggal 20. Udah habis gue makanya gue naik duluan. Wah gila keren banget. Pemirsa, di libur akhir pekan ini, kawasan wisata alam Situ Gunung Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bisa jadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Selain mencoba adrenalin dengan melintasi jembatan gantung, wisatawan juga dapat mencoba sensasi menaiki keranjang Sultan. Inilah sensasi menikmati wahana keranjang Sultan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Ratusan pengunjung pun mengantri wahana keranjang Sultan ini, apalagi di liburan akhir pekan. Selain wisatawan lokal, wisatawan mancanegara pun tidak ketinggalan untuk menjajal wahana ini. Duduk di dalam keranjang yang menggantung di atas seling, pengunjung pun dapat merasakan sensasi meluncur di atas aliran sungai yang mengalir deras dan jernih sejauh 180 meter. Terdapat 4 keranjang Sultan yang bisa dinaiki secara bergantian oleh wisatawan. Keranjang ini meluncur, dioperasikan dengan menggunakan mesin motor sehingga kecepatannya bisa diatur petugas. Keranjang ini pun sudah dilengkapi peralatan keselamatan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Yang pasti aman bagi wisatawan karena sudah dipasang pengaman tali besi baja atau sling. Takut gak? Takut jatuh. Jalannya sih lumayan bagus ya, cuman ininya agak-agak kerawat aja. Wah. Tadi ngantrinya lama nggak?
Nah, selain menikmati keseruan duduk di kursi sultan, di sini pengunjung juga bisa mencoba uji adrenalin dengan melintas di jembatan gantung dan menikmati indahnya Curug Sawer bersama keluarga, teman, atau pasangan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ada satu tempat wisata yang bisa menjadi alternatif liburan akhir pekan Anda, yaitu wisata glamping Golden Sunrise di lereng Merbabu. Seperti apa keseruannya, kita lihat bersama-sama. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Suarga Timbua di Kelurahan Ngadirejo, Boyolali menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Pemandangan semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang tampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pemandangan indah yang sangat memanjakan mata. Rasanya sayang untuk segera beranjak. Apalagi udara yang sejuk membuat semakin betah untuk berlama-lama hingga tak terasa malam pun tiba. Dan kini saatnya untuk barbecue. Di tengah udara dingin pegunungan, memasak makanan di area terbuka dengan ditemani suara alam serta hamparan lampu-lampu tengah kota menjadi pengalaman yang luar biasa. Puas menikmati sajian barbecue, jangan lupa untuk bangun pagi-pagi. Indahnya Golden Sunrise bakal menjadi pemandangan yang pertama kali dilihat wisatawan ketika bangun pagi dan membuka tenda. Pengunjung akan dimanjakan pemandangan semburat matahari yang muncul perlahan. Keren tempatnya, kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata glamping di Suarga Timbua, tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Karena tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan beragam fasilitasnya. Mulai dari kasur, bantal, dan selimut hingga sleeping bag. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu, karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan. Pengalaman glamping di Suarga Timbua tidak sekedar berkemah, tetapi sebuah perjalanan menyatu dengan alam tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Untuk sampai ke lokasi, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari kota Boyolali maupun kota Salatiga. Pastinya, sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan hijau yang meneduhkan mata. Tim iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta landscape alam, puncak Gunung Timbu Dama di Namasa, Sulawesi Barat bisa menjadi alternatif Anda, pemirsa. Di lokasi wisata ini Anda bisa menikmati pemandangan awan berjalan dan mengintip kota Mamasa dari balik awan. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbu Dama yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata di sekitar kita. Kita bisa lihat bahwasannya di Timbu Dama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendari motor dan mobil menuju desa Mambuliling yang jaraknya hanya 1 km dari pusat kota Mamasa. Setelah tiba di desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melapor.